Huh? 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 Fucking over toxic. I don't know how this shit got me. So I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you do. Memaparkan rangkuman penjelasan mata kuliah e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce atau pedagang elektronik merujuk pada kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Fenomena ini telah mengubah cara kita berbelanja, berbisnis, dan berinteraksi secara dramatis. Dari transaksi kecil hingga bisnis besar, e-commerce telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan dunia bisnis. Artikel ini akan menjelaskan e-commerce secara umum, menyoroti evolusi, manfaat, tantangan, dan tren yang mempengaruhi industri ini. Definisi e-commerce. E-commerce adalah istilah umum yang mencakup segala bentuk aktivitas bisnis yang melibatkan pertukaran barang dan jasa melalui internet. Ini mencakup transaksi konsumen ke konsumen, bisnis ke konsumen, bisnis ke bisnis, dan konsumen ke bisnis. Dalam e-commerce, segala sesuatu dari proses pembelian hingga pembayaran dilakukan secara online. Evolusi e-commerce. E-commerce dimulai dengan keberadaan situs web sederhana yang menawarkan produk atau layanan. Namun seiring berkembangnya teknologi dan internet, e-commerce telah mengalami transformasi signifikan. Dari model toko online hingga pasar elektronik dan perdagangan sosial, e-commerce terus berevolusi hingga sampai sekarang. Model bisnis e-commerce, business to consumer. Model ini melibatkan penjualan langsung dari bisnis kepada konsumen. Contohnya adalah situs web retail yang menjual produk langsung kepada pelanggan. Business to business. Bisnis menjual produk atau layanan kepada bisnis lain. Ini sering melibatkan transaksi besar, pengadaan atau kerjasama antar perusahaan. Konsumen menjual langsung kepada konsumen lain. Platform lelang online adalah contoh C2C, di mana individu dapat membeli atau menjual barang mereka kepada orang lain. Consumer to business. Model ini melibatkan konsumen yang menawarkan produk atau layanan kepada bisnis. Misalnya seorang influencer yang bekerja sama dengan merek untuk mempromosikan produk. Memahami bisnis portal internet dan memahami startup bisnis internet. Penjelasan. Bisnis portal internet adalah sebuah kegiatan bisnis yang berkaitan dengan pengoperasian dan pengembangan sebuah platform online yang menyediakan berbagai jenis informasi, layanan, dan konten kepada pengguna internet. Portal internet biasanya berfungsi sebagai pintu gerbang atau titik masuk bagi pengguna internet untuk mengakses berbagai jenis konten dan layanan yang relevan. Dalam memahami bisnis portal internet, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. 1. Model bisnis. 2. Pengguna dan trafik. 3. Isi konten. 4. Interaksi pengguna. 5. Desain dan pengalaman pengguna. 6. Analisis data. 7. Keamanan dan privasi. Pengertian startup. Pengertian startup atau juga disebut dengan perusahaan rintisan ini adalah sebutan yang mengacu pada sebuah perusahaan yang belum lama berjalan. Sebagian besar perusahaan yang masuk di dalam bisnis startup ini ialah sebuah perusahaan yang baru berdiri serta juga di dalam tahap pengembangan dan juga masih mengkaji pasar yang tepat untuk dapat memasarkan produk mereka. Jenis-jenisnya: 1. Startup aplikasi pendidikan. 2. Startup pencipta game. 3. Startup perdagangan seperti e-commerce dan informasi. Disebabkan karena pembuatan game serta aplikasi pendidikan cukup mudah, maka kemudian startup yang berkembang di bidang tersebut mempunyai pasar yang potensial serta terbuka. Bisnis e-commerce. Web portal. Web portal adalah situs web yang menyediakan kemampuan tertentu yang dibuat sedemikian rupa mencoba menuruti selera para pengunjungnya. Bisnis mengembangkan situs portal terasa semarak belakangan ini. Tidak sedikit pemain-pemain lokal yang telah terjun di bisnis ini. Sementara beberapa lainnya sedang berancang-ancang untuk turut berpartisipasi.
Terdapat beberapa hal prinsip yang baik untuk dicermati bagi mereka yang ingin mengadu untung di bisnis ini. Fungsi dan tujuan. Fungsi web portal. 1. Sebagai strategi bisnis di era teknologi digital, dalam pembuatan situs website sendiri, tujuan utama adalah meningkatkan keuntungan. 2. Memberikan informasi khusus untuk menarik minat pembaca. Selanjutnya, web portal juga memberikan sebagai informasi menarik dan sesuai dengan tujuan bisnis yang dijalankan. Misalnya saja, terdapat situs laman terkait dengan bidang kesehatan. 3. Strategi marketing untuk membantu meningkatkan traffic di mesin pencari. Selain dari tujuan bisnis dan penyampaian informasi. Jenis-jenis web portal dibagi menjadi 2 bagian. 1. Portal vertikal. Portal vertikal adalah jenis portal website yang menyediakan informasi khusus atau terbatas pada satu topik saja. Misalnya, portal game, portal kesehatan, portal lifestyle, dan lain-lain. 2. Portal horizontal. Portal horizontal adalah jenis portal website yang memberikan informasi secara umum dan dapat diakses oleh setiap orang. Pada umumnya membaca mengenai informasi terkait bisnis dan layanan produk. Beberapa bidang yang ada di startup. 1. Startup yang bergerak dalam dunia hiburan permainan. 2. Startup yang bergerak pada bidang properti. 3. Startup pada bidang pendidikan. 4. Startup yang bergerak pada bidang kesehatan. 5. Startup pada bidang pertanian. 6. Startup yang bergerak pada bidang e-commerce. 7. Startup pada bidang perjalanan dan akomodasi. Tujuan: 1. Menyediakan konten yang relevan dan bermanfaat. 2. Meningkatkan jumlah pengguna dan pertahankan loyalitas. 3. Hasilkan pendapatan melalui berbagai sumber iklan, langganan, atau jual produk. Tujuan: 1. Sedangkan startup bisnis internet adalah perusahaan baru, didirikan dengan model bisnis yang berbasis internet. Tujuan: 1. Mengembangkan ide baru dan solusi di lingkungan digital. 2. Membangun produk atau platform yang menarik minat pasar. 3. Tingkatkan penggunaan dan pertumbuhan bisnis secara signifikan. 4. Mencapai keberhasilan finansial dan keberlanjutan jangka panjang. Thank you. Saya wassalamualaikum bro.